Teman-teman, selamat datang kembali di Secret Heart Stories. でもお父さんたち来週帰ってくるって。そんな母さんと二人きりがいいよ。そんなこと言わないの。でも Channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah paling emosional, paling dalam, dan kadang paling sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Karena apa yang akan kalian dengar hari ini bukan hanya sebuah cerita biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana kesepian, perubahan dalam keluarga, dan kedekatan yang tidak disadari bisa perlahan mengubah perasaan seseorang, dan bahkan menguji batas-batas yang seharusnya tidak pernah dilanggar. Jadi sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah duduk dengan nyaman, karena cerita ini akan membawa kalian masuk ke dalam suasana yang tenang di awal, namun perlahan menjadi berat, penuh tekanan emosional, dan meninggalkan pertanyaan di akhir yang mungkin akan terus kalian pikirkan setelah video ini selesai. Cerita ini dimulai dari sebuah rumah keluarga yang sederhana namun hangat, di mana setiap pagi selalu dimulai dengan suara seorang ibu yang memanggil anak-anaknya untuk sarapan. Suara piring dan gelas yang beradu pelan di dapur, dan percakapan kecil yang mungkin terdengar biasa, tetapi sebenarnya adalah hal-hal yang paling berharga dalam kehidupan. Di rumah itu tinggal 3 bersaudara, Atsushi sebagai kakak tertua yang sudah berada di tahun terakhir kuliahnya, Satoshi sebagai adik bungsu yang penuh semangat dan memiliki mimpi besar di dunia olahraga, dan Kenji sebagai anak tengah yang sering dianggap santai, lambat, dan belum memiliki arah yang jelas dalam hidupnya. Namun di balik sikap santainya, Kenji adalah seseorang yang sebenarnya hanya belum menemukan tujuan yang benar-benar membuatnya bergerak. Pagi itu seperti pagi-pagi lainnya, ibunya menyuruh mereka makan dengan cepat, mengingatkan tentang masa depan, tentang kuliah, tentang tanggung jawab, dan semua itu terdengar seperti rutinitas biasa yang sering kita abaikan. Tetapi tanpa disadari, itu adalah momen-momen terakhir sebelum semuanya berubah. Karena tidak lama setelah itu, kehidupan keluarga ini mulai bergerak ke arah yang berbeda. Atsushi mendapatkan pekerjaan di Tokyo dan harus pindah, meninggalkan rumah yang selama ini menjadi tempatnya tumbuh. Sementara Satoshi berhasil masuk universitas di Tokyo dan juga harus bersiap untuk hidup di asrama. Perlahan tapi pasti, rumah yang dulunya penuh dengan suara dan aktivitas mulai kehilangan satu persatu anggotanya. Dan yang tersisa hanyalah Kenji dan ibunya. Awalnya perubahan ini tidak terasa terlalu besar. Kenji masih menjalani hidupnya seperti biasa, bangun siang, makan tanpa banyak bicara, dan menghabiskan waktu tanpa tujuan yang jelas. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang hilang. Tidak ada lagi suara kakaknya, tidak ada lagi energi dari adiknya, hanya keheningan yang mulai memenuhi setiap sudut rumah. Ibunya juga merasakan hal yang sama. Selama bertahun-tahun hidupnya dipenuhi dengan mengurus keluarga, memastikan semuanya berjalan dengan baik, tetapi sekarang ketika anak-anaknya mulai pergi, dia dihadapkan pada kenyataan bahwa perannya perlahan berkurang, dan kesepian mulai muncul di dalam dirinya. Karena hanya tinggal berdua, Kenji dan ibunya mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Mereka makan bersama lebih sering, berbicara lebih lama, dan mulai berbagi cerita yang sebelumnya tidak pernah dibahas. Dari sini hubungan mereka menjadi lebih dekat secara emosional. Kenji mulai merasa bahwa ibunya adalah satu-satunya orang yang benar-benar ada untuknya. Seseorang yang selalu hadir, selalu peduli, dan selalu mengisi kekosongan yang selama ini dia rasakan tanpa dia sadari. Sementara ibunya juga mulai merasa bahwa Kenji adalah alasan mengapa rumah itu masih terasa hidup. Seseorang yang masih membutuhkan dirinya di saat semua orang lain sudah mulai pergi. Namun di balik kedekatan ini, ada perubahan kecil yang mulai muncul. Sesuatu yang tidak langsung terlihat, tetapi perlahan terasa dalam setiap interaksi mereka. Kenji mulai menjadi lebih bergantung secara emosional, dia lebih sering mencari perhatian, lebih sering ingin ditemani, dan terkadang menunjukkan sikap yang membuat ibunya merasa bahwa ada batas yang mulai kabur. Ibunya mulai menyadari hal ini, dan meskipun dia tidak ingin mengakui secara langsung, dia tahu bahwa hubungan mereka harus tetap berada dalam batas yang benar. Ada momen-momen di mana percakapan mereka menjadi lebih sunyi dari biasanya, bukan karena tidak ada yang ingin dibicarakan, tetapi karena ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Ada tatapan yang terlalu lama, ada keheningan yang terasa berbeda, dan semua itu membuat suasana menjadi sedikit canggung. Sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya ketika rumah masih penuh dengan anggota keluarga. Ibunya mulai mencoba menjaga jarak secara perlahan, bukan dengan cara yang kasar, tetapi dengan mengurangi waktu bersama, mencoba sibuk dengan hal lain, dan menjaga percakapan tetap normal. Namun bagi Kenji, perubahan ini terasa seperti kehilangan lagi, perasaan yang sama seperti ketika kakak dan adiknya pergi, dia merasa sendirian kembali. Dan untuk pertama kalinya dia mulai menyadari bahwa apa yang dia rasakan bukan hanya sekadar kedekatan biasa, tetapi sesuatu yang muncul karena kesepian yang terlalu lama, sesuatu yang lahir karena dia tidak memiliki arah yang jelas dalam hidupnya. Dan disinilah konflik sebenarnya dimulai. Kenji harus menghadapi perasaannya sendiri, memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam dirinya, dan memutuskan apakah dia akan terus tenggelam dalam perasaan itu atau mulai mencari jalan keluar. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat, suasana di rumah menjadi berbeda, tidak lagi senyaman dulu, ada jarak yang terasa meskipun mereka tinggal di tempat yang sama. Ibunya juga merasakan tekanan yang sama, dia ingin tetap dekat dengan anaknya, tetapi dia juga tahu bahwa dia harus menjaga batas. Ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang masa depan Kenji, tentang bagaimana dia harus tumbuh dan menemukan jalannya sendiri. Akhirnya, Kenji mulai menyadari bahwa dia tidak bisa terus seperti ini. Dia mulai melihat hidupnya dengan cara yang berbeda, mulai memikirkan masa depan, mulai mencoba menemukan tujuan yang selama ini diabaikan. Dia mulai fokus pada studinya, mulai mencari peluang, dan perlahan mencoba membangun hidupnya sendiri tanpa bergantung pada satu orang. Proses ini tidak mudah. Ada banyak momen di mana dia merasa ingin kembali ke kenyamanan lama, tetapi dia tahu bahwa itu bukan jalan yang benar. Ibunya melihat perubahan ini dan merasa lega, meskipun di dalam hatinya masih
よくないよ Ada rasa sedih karena harus melepaskan kedekatan yang dulu mereka miliki, tetapi dia tahu bahwa ini adalah langkah yang benar. Hubungan mereka perlahan kembali normal, bukan seperti dulu. Tetapi dengan pemahaman yang lebih dalam, mereka tetap saling peduli, tetap saling mendukung, tetapi sekarang dengan batas yang jelas. Rumah yang dulu terasa kosong kini memiliki makna baru, bukan karena jumlah orang di dalamnya, tetapi karena mereka belajar bagaimana menghadapi kesepian dengan cara yang lebih sehat. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kesepian adalah sesuatu yang bisa mengubah manusia secara perlahan, bisa membuat kita merasa hal-hal yang tidak kita mengerti, dan bisa membawa kita ke situasi yang rumit jika kita tidak menyadarinya sejak awal. Tetapi pada akhirnya, setiap orang memiliki pilihan untuk tetap terjebak atau untuk berubah, untuk memahami dirinya sendiri dan untuk menemukan jalan yang benar. Dan mungkin itulah inti dari cerita ini, bukan tentang kesalahan semata, tetapi tentang proses menjadi lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih mengerti tentang diri sendiri. Jika kalian sampai di bagian ini, coba tulis di komentar bagaimana pendapat kalian. Apakah kesepian benar-benar bisa mengubah seseorang sejauh ini? Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Secret Heart Stories untuk cerita-cerita emosional lainnya yang akan membuat kalian melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Sampai jumpa di cerita berikutnya teman-teman.